Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Kitab yang membahas tentang pendidikan keluarga, yakni pendidikan terhadap anak. Masuk pembahasan yang ke As-Sabi al-Asyara yang ke-17 dari kitab ini, yakni pembahasan As-Sabi al-Asyara ar-rahmatu bil aulad, yakni bersikap rahmat, bersikap penyayang kepada anak-anak. Pada pembahasan yang ke-16 kemarin lebih dekat hampir mirip maksudnya. Pembahasan yang sebelumnya ialah al-hilm warifku, yakni lemah lembut, bersikap lemah lembut kepada anak-anak, dan sekarang kita agak mirip, yakni bersikap penyayang kepada anak. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rahmatu bil auladi wa tabassut ma'ahum min akhlaqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa al-qudwatul udma wal murabbi al-awwalu. Bersikap penyayang kepada anak ini merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya dan wajib mengikuti beliau. Beliau adalah suri teladan yang mulia, orang yang pertama yang wajib kita ikuti dalam mencontoh. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Sungguh beliau ini merupakan manusia yang paling mulia akhlaknya. Wa huwa alladzi qala Allahu fi sya'nihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Surat Al-Qalam ayat yang ke-4. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man yuhramal rifqu yuhrama al khairu kulluh. Ini pentingnya sifat penyayang bagi kita. Nabi SAW berpesan, barang siapa yang terhalang dari sifat penyayang, maka dia terhalang dari segala kebaikan. Lihat ya, orang yang tidak punya rasa belas kasih, orang yang tidak punya kasih sayang kepada sesama, maka dia akan terhalang dari segala kebaikan, kata Rasulullah SAW. Maka sifat penyayang ini merupakan harus dilatih. Ya. Dan pernah ya diriwayatkan dalam hadis tadi riwayat Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Ya, ada yang ngasih salam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Bisa mungkin tidak disayangi Allah, sebagaimana dalam hadis yang lain, ya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi siapa saja yang ada di langit. Hadis ini tadi hadis riwayat Bukhari. Ada juga dalam hadis riwayat Bukhari, namun dalam kitab beliau yang Adabul Mufrad. Ya, beliau punya kitab namanya Adabul Mufrad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Dan laki-laki ini sambil menggendong bayi. Faja'ala yadhammuhu ilaih. Maka laki-laki ini menyerahkan bayi ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menggendongnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, bertanya, atarhamahu, apa engkau menyayangi bayi ini? Laki-laki ini mengatakan, na'am, iya. Maka Nabi SAW bersabda, Fallahu arhamu bika min kabihi, wa huwa arhamur rahimin. Ya. Maka Nabi pun bersabda, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyayangimu daripada sayangmu kepada bayi ini. Dan Allah adalah zat arhamur rahimin, zat yang maha menyayangi, ya, orang-orang yang penyayang. Ya. Kita semua punya anak, apalagi kalau masih bayi, masih lucu-lucunya. Apalagi bagi para ibu, ya, si ibu akan sangat menyayangi anaknya. Mungkin panas sedikit sudah bingung. Anak tidak mau minum ASI ini sudah bingung. Saking sayangnya. Kadang tidak sakit, hanya tidak mau minum, dibawa ke rumah sakit. Sampai dikatakan sama dokternya ini nggak sakit. Ya. Karena sayang. Maka kita lihat Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan para ibu yang menyayangi para bayinya. Lalu hadis berikutnya, ya, tentang sikap penyayang ini dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Beliau pernah mengatakan, pernah datang seorang wanita mendatangi Aisyah. Ini bagus kisahnya, ya. Dalam riwayat lain disebutkan ketika itu Nabi itu 2 bulan dapurnya tidak masak. Kalau kita kan nggak masak tapi jajan luar. Ini nggak masak tapi karena memang nggak punya makanan. Kecuali hanya aswadan, 2 benda hitam. Yakni beliau hanya sedia selama 2 bulan itu hanya air dan kurma. Stok kurma dan stok air saja. 2 bulan, ya, di rumah istri-istri beliau. Ini rumahnya Aisyah ketika itu. Dan diriwayatkan dalam satu riwayat itu tinggal sedikit. Jadi kurma itu yang mau dimakan itu tinggal 3 butir. Ya. Ini Anas menceritakan, datang seorang wanita kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa 2 anak perempuan. Yang lapar. Maka ia meminta kepada Aisyah apa yang bisa dimakan. Dalam keadaan kita kisahkan tadi, Aisyah hanya tinggal makanan itu. Hanya tinggal kurma itu. Maka Aisyah pun memberikan 3 buah butir kurma tadi. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrotan wa amsakat li nafsiha tamrotan. Maka ketika menerima 3 buah butir kurma tadi seorang ibu, 2 butir kurma diberikan kepada masing-masing 1 anaknya. Karena anaknya 2.
dan ibu ini menyimpan satu untuk dia makan. Fa'akala sibyan atau fa'akala sobyani tamrotain wa nadhara ila ummiha fa'amidatil ummu ila tamroti fasyaqatha. Selesai dua anak ini makan, masih lapar. Ya namanya anak kecil, dipandang terus itu ibunya, karena ibunya masih megang satu. Sampai kurma milik ibunya ini dibelah jadi dua dan diberikan kepada masing-masing anaknya separuh dan separuh. Ya, maka dari hadis ini juga Nabi pernah bersabda, ittaqun nar walau bisikki minat tamri. Takutlah kamu, bertakwalah kamu ya. Takutlah kalian dari neraka, atau kalau kita terjemahkan, bebaskan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Yakni dengan sedekah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, seorang tua itu tabiatnya rela tidak makan demi anak-anaknya. Di saat anaknya itu lebih membutuhkan, maka dia rela tidak makan untuk dikasihkan. Karena apa? Karena penyayang. Ini kasih sayang seorang tua. Ya. Maka ini mengingatkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Yang masih hidup, apa yang diminta dikasih, selama bukan perkara yang mungkar. Yang sudah wafat didoakan ya. Setiap selesai sholat didoakan, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Bersedekah atasnya ya. Sedekah ya. Diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat ya. Di beberapa ya pendapat ulama ya, walaupun ada perselisihan, dibolehkan ya mengirim Al-Fatihah atau membaca Al-Quran ya, untuk orang yang sudah wafat, apalagi kalau orang tuanya ya. Walaupun ada perbedaan pendapat masalah ini. Lalu faedah yang kedua dari hadis ini tadi, seseorang bisa masuk surga dengan jalan sedekah, tidak harus menunggu kaya. Aisyah ketika itu, beliau bukan seorang yang punya banyak makanan, bahkan hanya tinggal 3 butir. Maka seseorang hendak masuk ke dalam surga atau bercita-cita jadi penghuni surga, berlindung dari api neraka, dia pingin sedekah, tidak harus menunggu nunggu gajinya 1 bulan 5 juta dulu, nunggu dagangannya laris dulu, nunggu kalau sudah panen. Apa yang dia punya ya sebisa mungkin ya. Ini pelajaran ya dari ada salah satu teman saya itu. Dia itu punya istri. Jadi kalau setiap selesai sholat tahajud, istrinya itu menyiapkan baju untuk ke masjid. Itu setiap hari. Dan di setiap dia menggantungkan baju di dekat pintu, itu dalam kantong baju itu disediain uang 2.000. Harapannya apabila suaminya ke masjid, biar masuk ya uang 2.000 itu ke kotak infak. Dan ini berlangsung terus bertahun-tahun ya. Ini bisa dicontoh, yakni ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi orang mau sedekah itu nggak harus menunggu kaya ya. Kita lanjutkan dalam hadis ini. Maka Aisyah menceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Karena apa? Kasih sayang seorang ibu tadi. Maka Nabi pun
bersabda, "Wa ma yu'jibuki min dalik?" Apakah engkau terheran-heran dengan perlakuan seorang ibu tadi kepada dua anaknya? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sobiyaiha. Ya. Maka sungguh Allah telah merahmati ya ibu tadi dengan jalan disebabkan ibu tadi menyayangi kedua anaknya. Atau bisa diterjemahkan, ibu tadi masuk surga karena sebab memberikan makanan yang harus dia makan, dia korbankan kepada anaknya. Ya. Dalam kita baca syarahnya tadi ada yang sedemikian terjemahannya. Ya. Jadi Nabi mengabarkan ibu tadi kelak masuk surga gara-gara memberikan makanan yang harusnya dia makan dalam keadaan lapar, dia kasihkan kepada dua anaknya. Ini karena apa? Bukan masalah materi yang dikasihkan, tapi karena apa? Rasa penyayang. Ya. Maka kalau kita baca dari awal hingga akhir tadi, sebenarnya ayat-ayat atau dalil-dalil tadi menceritakan tentang keutamaan memiliki sifat rahmah, sifat penyayang. Dan juga diceritakan ya, merupakan kebiasaan Nabi SAW apabila beliau ketika menghadiri seseorang anak kecil ya. Karena beberapa anak Nabi itu wafat ketika masih kecil. Maka beliau mengalir air matanya karena rasa sedih, karena rasa kasih sayang kepada anak kecil. Ini kebiasaan Nabi. Apakah Nabi cengeng? Bukan ya. Kata Syekh di sini, ta'liman lil ummah, mengajarkan kepada umatnya tentang keutamaan memiliki sikap penyayang. Ya. Ini ada hadis lagi bagus, ya, kisah tentang Usamah bin Zaid diutus oleh anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari. Usamah bin Zaid ya pernah menceritakan, beliau pernah diutus oleh salah seorang anak Nabi SAW, diutus kepada Nabi, berpesan bahwasanya cucu Nabi telah sakit keras, kurang lebih sedang mengalami sakaratul maut. Dan wanita ini berpesan kepada Usamah bin Zaid agar Nabi bisa segera datang. Maka sembari menunggu kedatangan Nabi, ya karena Nabi harus mungkin mengajak beberapa sahabat dan mungkin ada beberapa barang yang harus dibawa, ya, maka Usamah bin Zaid disuruh duluan sambil Nabi berpesan, innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib. Ini pesan Nabi. Sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah. Apa saja yang Allah beri, maka Allah akan mengambilnya. Dan segala sesuatu itu ada masa batasnya. Yakni ada masa kapan Allah akan mengambilnya. Fal tasbir wal tahsib. Maka bersabarlah, maka hendaklah wal tahsib, meminta pahala kepada Allah sebagai ganti dari rasa kesedihan karena diambil ada keluarga yang meninggal. Karena wanita ini cemas, ya, Nabi cemas ini memerintahkan Usamah lagi supaya datang kepada Nabi lagi agar segera datang. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat
yakni di antaranya ialah Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Ada juga Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat yang lain. Maka bayi yang masih kecil yang sakaratul maut ini diserahkan kepada Nabi. Belum mati, digendongkan kepada Nabi SAW. Fa'aq'adahu fi hujrihi wa nafsihi taqa'a. Melihat mungkin tersengal-sengal napas bayi ini karena sakaratul maut. Nabi memangkunya di dekatnya sambil Nabi terbata-bata tidak mampu ngomong. Fafadat ainahu. Maka kedua mata Nabi bercucuran. Karena lihat cucunya wafat. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah mahada. Maka Sa'ad bin Ubadah pun protes. Mungkin dipikirnya Nabi kok nangis. Nabi kok nangis. Apalagi kan harusnya Nabi tahu kalau itu orang kan kalau tadi sudah bersabda ya, sesungguhnya apa saja yang akan Allah beri pasti Allah akan minta lagi. Kenapa harus nangis? Kan ini kan takdir. Mungkin herannya seperti itu. Ya. Tapi apa jawab Nabi? Kata Nabi SAW, hadihi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi. Wahai Sa'ad, ini ialah bentuk kasih sayang yang Allah jadikan di hati-hati hambanya. Ini artinya seseorang menangis itu belum tentu karena tidak terima dengan takdir, belum tentu. Dan tidak mungkin Nabi tidak menerima takdir. Dan tidak mungkin Nabi tidak sabar. Karena Nabi orang yang paling sabar. Tapi beliau menangis hanya karena apa? Karena bentuk kasih sayangnya. Otomatis. Nabi ridho. Nabi tahu itu keputusan Allah. Dan Nabi tentu akan menerima apa saja yang Allah perlakukan kepada Nabi. Termasuk mengambil cucunya. Tapi kata Nabi apa itu bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Ya. Ialah tangis kasih sayang. Maka ada dua kondisi seseorang yang menangis ketika ada keluarga yang meninggal. Kondisi yang pertama menangis secara wajar, maka ini dibolehkan dalam syariat, bahkan ini merupakan tabiat yang tidak bisa dikekang. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Adapun menangis sambil teriak-teriak, kita seringnya lihat ibu-ibu seperti itu. Teriak-teriak sambil mukul-mukul tembok, sambil menampar-nampar pipinya sendiri. Bajunya dicobek-sobek. Maka ini namanya apa? Niyaha. Meratap yang tidak boleh, merupakan dosa besar. Jadi ada dua perbedaan. Lalu Nabi bersabda, melanjutkan sabdanya, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Maka orang-orang yang keras hatinya, tidak memiliki kasih sayang kepada anak, ya, ini Allah tidak menyayanginya. Lalu contoh yang terakhir, bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Pernah ya ada seorang anak laki-laki, yakni ini saudaranya Anas bin Malik. Namanya ialah Abu Umair. Yakni Abu Umair ini punya burung peliharaan dan mati. Namanya anak kecil nangis. Maka ini Nabi padahal seorang khalifah, seorang pemimpin. Tidak gengsi. Dihampiri anak ini sambil dihibur. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang sudah dilakukan Nugair, kok kamu sampai nangis? Apa diladai ya? Itu Nabi bercanda supaya anak kecil ini supaya nangisnya berhenti. Ini bentuk kasih sayang, walaupun bukan anaknya, tapi ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umat, terkhusus kepada anak kecil. Kemudian Syekh menutup hadhihi namudajun
qalilatun jiddan min akhlaqi Rasuli sallallahu alaihi wasallam fayan bagi likulli muslimin an yaqtadiya bihi fi af'alihi wa muamalatihi wa kulli su'uni hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan beberapa contoh kecil saja dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ya seperti selayaknya bagi setiap muslim untuk mengikuti segala perbuatan Nabi, bagaimana muamalah Nabi, bagaimana sisi latar belakang kehidupan kebiasaan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup saya berpesan, bentuk kasih sayang kepada anak dan pentingnya seseorang itu melatih untuk menahan marah yang berlebihan. Dikarenakan apa? Secara teori, seseorang itu hidup paling lama seandainya Allah memberikan umur normal ya 60 tahun. Itu yang paling lama ialah interaksi dia dengan istri yang pertama. Karena seseorang tinggal dengan orang tuanya mungkin cuma 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun. Karena setelah umur itu dia menikah dan kebiasaannya cepat dia akan meninggalkan orang tuanya dan tinggal bersama suami atau istri. Maka kalau umurnya normal dia 30 tahun tinggal bersama istri. Kemudian kalau Allah kasih rezeki, Allah kasih anak. Maka muamalah dengan anak ini anggap hitung. Dia sekolah nanti sampai umur SMA 9 tahun ya, atau 20 tahun. Jadi dia sejak lahir sampai dia nanti sekolah anggap 18 sampai 20 tahun. Dan setelah itu mungkin dia kalau dia dikasih normal ya dia menikah nanti anak-anak ini. Artinya umur normal kita, waktu normal kita bersama anak-anak itu 20 tahun. Itu belum kalau nanti SMP dia mondok atau SMA nanti dia mondok atau boarding school, sekolahnya nginep. Artinya waktu yang mungkin normal 10 tahun atau 15 tahun lah. 10 sampai 15 tahun ini jangan sampai terlewat sia-sia. Jangan sampai waktu kita ini hidup satu rumah dengan anak, dengan istri, tapi tidak ada ikatan kasih sayang. Salah sedikit kita gampang sekali naik suaranya. Ya. Marah itu boleh, tapi yang Nabi contohkan, marah itu anggap 100 kali marah, 100 kali anak bersalah, itu marahnya cuma 1 kali. Yang 99 kali itu dimaafkan. Ya, artinya kalau enggak sampai kelewatan, sebenarnya tidak perlu mengeluarkan suara yang keras. Lihat, anak itu diperintah sholat, kata Nabi, umur 7 tahun. Itu diperintah tanpa hukuman. Kalau enggak mau ya sudah 7 tahun. Baru menginjak umur 10 tahun, baru suruh untuk mukul. Maka memukul di sini ada korinah juga, boleh dibentak. Artinya anak itu boleh dibentak aslinya ya. Ini juga pelajaran kita semua. Ketika dia sudah berumur 10 tahun. Coba nanti kita baca kalau jenengan mau baca tentang buku-buku psikologi. Ya, mungkin ada ya. Jadi kenapa Nabi memerintahkan memukul itu sudah 10 tahun? Karena anak ini sudah siap untuk menerima hukuman. Tapi lihat, Nabi menyuruh untuk memukul itu kalau dia kesalahan. Ketika menolak untuk tidak mau sholat. Menolak tidak mau sholat. Artinya kalau tidak melakukan kesalahan, gak harus dihukum. Ya. Dan ini juga penegasan hadis tadi, tentang memukul tadi. Salah kalau seseorang itu mengatakan, anak gak boleh dipukul. Anak gak boleh dibentak. Secara total, ini juga salah.
Maka kalau kita terkadang lihat di sekolahan, anak dihukum sama guru, kemudian anak ini lapor ke orang tuanya nggak terima, lalu lapor ke hukum, lapor ke polisi, maka ini termasuk kesalahan dari orang tua. Artinya kalau anak itu sudah umur 10 tahun itu memang berhak untuk dipukul. Kalau dia menitipkan kepada guru yang di sekolah, artinya harus total. Mau diajar ya juga harus mau dihukum. Dan guru itu tidak mungkin menghukum kalau anak kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Kalau tidak mau seperti itu, jangan disekolahkan anaknya, diajar dewe nang omah. Ya, diajar sendiri di rumah. Saya kembali lagi kepada kasih sayang tadi. Artinya, selama 15 tahun kita bersama anak itu jangan sampai tanpa ada ikatan. Jadi hanya masuk, ya apalagi seorang ayah. Kalau ibu biasa, ibu banyak di rumah. Seorang ayah pergi pagi hari, pulang sore hari, nanti sampai rumah dia sudah tidur. Itu kalau orang normal. Kadang orang yang aktivitasnya tinggi, dia sampai rumah, wah, bapak hobi ini bal-balan sampai malam. Enak sing hobi mancing ya mancing. Ya, asik dengan hobinya. Sampai dunianya hanya dunia kerja dan dunia hobi. Dia lupa punya anak, punya istri. Artinya tidak harus anak itu diajak kemana-mana, nggak harus. Tapi yang harus ialah Anda meluangkan waktu 1 jam 2 jam itu ngobrol dengan anak, ngobrol dengan istri. Karena 15 tahun saja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah seseorang berkeluarga itu sebenarnya Allah memberikan kita modal. Yang namanya modal itu digunakan agar kita punya laba, agar punya untung. Orang yang beriman, laba, untung itu ialah surga. Itu tujuan utama. Maka dia punya anak, punya istri, ini modal. Harus jadi modal supaya bisa masuk surga. Gimana caranya? Diperintah. Diperintah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah agar menaati Allah. Kalau wanita, anak wanita, istri, kalau belum berjilbab, dipaksa untuk berjilbab. Saya katakan paksa. Bukan diperintah lagi tapi dipaksa. Ya. Untuk berjilbab. Perintahkan untuk sholat, perintahkan untuk membaca Quran, perintahkan untuk sedekah. Jadi jangan sekedar aktivitas di rumah itu hanya aktivitas sekedar tempat nginep saja, tidak. Tapi jadikan tadi seperti saya contohkan tadi, teman saya yang punya kebiasaan istrinya itu menyiapkan bajunya tadi, itu satu contoh saja, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Mengajarkan anak, mengajarkan istri, ya, Al-Quran, mengajarkan hadis, beri nasihat, ya, dan selainnya. Maka selama interaksi di rumah dengan anak, dengan istri, itu diusahakan hadirkan hati Anda. Ini efek dari sholat, ya. Seseorang yang bisa sholat dengan khusyuk, bagaimana caranya? Dia menghayati sholatnya. Dia hadirkan hatinya di hadapan Allah. Betapa banyak orang itu bisa sholat, tapi hatinya tidak di masjid. Dia sholatnya di masjid, tapi hatinya mikir dagangan, mikir urusan jadi, mikir ini dan mikir itu. Sampai dia baru sadar, ternyata imamnya sudah Imamnya sudah salam. Itu artinya Hatinya tidak hadir ketika sholat. Ditarik dari contoh sholat tadi ialah ketika kita di rumah. Hadirkan hati Anda di tengah-tengah keluarga. Ya boleh sesekali kita main HP, sebisa mungkin main HP itu ketika Ketika
anak istri itu tidur. Ya. Kecuali kalau Anda belajar, itu beda lagi ya. Kalau Anda belajar online, ya ada pelajaran ma'had, ya Anda pegang HP harus pegang HP. Atau Anda punya pekerjaan, ya. Tapi kalau sekedar HP-nya ini cuma sekedar untuk mainan, ya, karena kita kadang iseng, kadang kita perlu hiburan, ya, lewat HP. Itu sebisa mungkin di luar, atau sebisa mungkin ketika anak istri sudah tertidur. Jadi hadirkan hati Anda, apalagi kalau ngobrol, ya. Kita ngobrol sama anak, ngobrol sama istri kok semuanya pegang HP masing-masing, ya nanti bisa. Ini merupakan pelajaran, nanti dibiasakan, ya. Ini anak masih kecil. Nanti kalau anak sudah umur 20 tahun, sudah remaja, atau anak sudah menikah, ya, punya mantu jenengan, ya, ada acara keluarga, itu HP-nya dipinggirkan dulu, ya, disingkirkan dulu, ya. Kalau ada acara keluarga, dah kumpul, ya kita ngobrol, ya, jangan sibuk dengan HP sendiri-sendiri. Dan ini merupakan sebenarnya kemunduran yang ada dalam masyarakat kita, ya. Jadi adanya HP ini merupakan sesuatu yang mengganggu hubungan, ya. Ini kembali kepada kasih sayang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita latih diri kita masing-masing untuk menyayangi anak istri kita, karena ini pemberian, ya. Di sana masih ada laki-laki Joko tua, ya, sampai tua gak nikah-nikah. Ada perawan tua, ya. Ya, Allah takdirkan dia tidak menikah, ya, karena beberapa hal. Ada beberapa hal, satu pasangan tidak punya anak, ya. Sampai umur 50 tahun, 60 tahun gak punya anak, ya. Maka kita yang diberi istri, beri suami, beri rizki berupa anak-anak, ya. Alhamdulillah anak gak sampai ada yang cacat, ya. Karena ada punya anak tapi anaknya idiot, na'udzubillah. Maka semua pemberian itu harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Karena anak istri itu amanat, maka tunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas shalihin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.